Record ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Bu. Sehat, Bu. Melisa nih mana? Kok nggak ada mukanya? Gimana sih? Bu, maaf, Bu. Oke, baik. Pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk pagi hari ini doa akan dipimpin oleh Melisa. Kepada Melisa, silakan dipimpin. Baik, Bu. Untuk semua teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Baik, terima kasih Melisa. Nah, karena kita sudah memulai doa, semoga pembelajaran kita pada hari ini lancar dan juga dapat bermanfaat bagi kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mendengarkan lagu nasional dulu agar dapat membangkitkan rasa nasionalisme kita dan juga semangat kita pada pagi hari ini. Baik, jadi silakan anak-anak didengarkan dan juga mungkin bisa sambil mengikuti lagu yang ada di layar nanti di rumahnya masing-masing ya. Bangun pemuda Indonesia dengan baju musim singkat untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bangun pemuda Indonesia dengan baju musim singkat untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah, baiklah, karena kita sudah mendengarkan lagu nasional, semoga kita dapat bersemangat dalam belajar dan bisa menjadi orang yang sukses serta bisa memajukan bangsa kita. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Yang pertama, Laurensi Borukaban, hadir. Hadir, Bu. Lydia Peranginangin, Hadir, Bu. Jessica, hadir. Hadir, Bu. Melisa, Hadir, Bu. Melisa ini kayak dari tadi paling semangat ya, anak-anak. Iya, Bu. Gak Lestaria, sabar hadir. belajar. Hadir, Bu. Melani, Hadir, Bu. baik, sepertinya pada hari ini hadir semua.
Nah, semoga seterusnya anak-anak juga tetap hadir on time seperti pada biasanya. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu bisa diperhatikan materi yang ada di layar. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 5 tentang makanan sehat, yaitu pada pembelajaran 2. Nah, pada tema 5 ini di pembelajaran 2 terdapat 2 pembahasan, yaitu mengenai kata kunci pada iklan dan juga sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iklan. Nah, sekarang ini kita masuk kepada kata kunci iklan. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa kata kunci iklan? Tahu nggak Nggak nih? ada, Bu. Belum tahu, Bu. Tidak Ya, tahu, jadi Bu. bisa lihat di slide berikutnya ya. Nih, kata kunci. Jadi, kata kunci pada iklan merupakan kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain agar pesan yang disampaikan pada iklan tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat atau pembacanya. Jadi intinya kata kunci ini merupakan kunci atau kode dari sebuah iklan agar iklan tersebut dapat tersampaikan dan dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca atau masyarakat. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat menemukan 3 ciri dari kata kunci. Yang pertama itu, kata kunci terdiri dari satu kata atau 2 kata yang membentuk frase. Kemudian, kata kunci ini mengandung kata yang unik atau keistimewaan yang terdapat pada bacaan. Kayak contohnya, kalian tahu air lem mineral nggak sih? Itu kan ada tuh kata kunci dia itu kan kayak ada manis-manisnya. Nah, itu tuh kata kunci itu menjadi daya tarik bagi para uh, khalayak ramai, para pembelinya. Kayak ada manis-manisnya itu apa sih? Kan itu kayak mengundang penasaran pembeli sehingga pembeli penasaran dan mencoba produk mereka. Dan yang ketiga, kata kunci itu dapat mewakili sebagian besar dari seluruh informasi pada bacaan iklan. Nah, berikutnya yaitu next. Nah, di sini terdapat contoh iklan. Nah, berdasarkan yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini kalimat iklan apa yang anak-anak temukan? Coba bacakan kalimat iklannya. Satu orang, siapa yang mau? Kalimat apa saja yang kalian temukan di iklan tersebut? Melisa Aku, tahu, Bu. Bu. Siapa? Yesika, coba Yesika bacakan. Sarapan membuat belajar dan bekerja lebih semangat. Iya, terus ada lagi nggak? Lorenzi mungkin? Apalagi? Ayo sarapan sehat, Bu. Iya, baik. Cukup benar. Nah, jadi kata-kata yang terdapat, kalimat yang terdapat pada iklan tersebut yaitu ayo sarapan sehat sebelum jam 9. Sarapan membuat belajar dan bekerja menjadi lebih semangat. Nah, kira-kira dari kalimat tersebut apa kata kunci dari iklan ini? Tahu? Sarapan sehat, Bu. Iya, betul. Kata kuncinya sarapan sehat. Kenapa sarapan sehat? Karena kalimat sarapan sehat ini mewakili keseluruhan isi dari iklan tadi. Nah, berarti sudah mengerti kan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik. Berikutnya kita masuk kepada
pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada contoh iklan lagi. Nah, coba anak-anak perhatikan pertanyaan yang ada di layar serta contoh iklannya tersebut. Yang pertama itu, apakah yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Ayo, apa? Sebuah gambar iklan biasanya apa? Aqua lah, Bu. Air kan dari aqua kan, Bu. Iya, aqua itu termasuk apa? Air itu termasuk gambar. Jadi, di dalam sebuah teks iklan itu biasanya terdapat gambar dan juga tulisan yang menarik yang dapat mendukung iklan tersebut. Kemudian yang kedua, apakah kata kunci yang terdapat atau yang kamu temukan dalam iklan tersebut? Ayo, tadi kata kuncinya sarapan sehat. Untuk yang ini apa kata kuncinya? Pentingnya air untuk kita, Pentingnya Bu. air untuk tubuh kita, Bu. Iya, betul sekali. Pentingnya air untuk kita. Air putih atau air bening itu sangat penting untuk tubuh kita. Kemudian apa makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut? Maknanya kita harus banyak minum air putih, Bu, supaya tubuh kita sehat. Iya, betul sekali, Melisa. Kita harus banyak meminum air putih, yaitu tubuh kita membutuhkan air putih seperti yang tertulis di iklan tersebut, 2 sampai 2,5 liter per harinya. Nah, berarti di sini sudah paham kan tentang kata kunci. Berikutnya, next slide. Nah, di sini masih pada iklan yang sama, namun dengan pertanyaan yang berbeda. Ini silahkan catat pertanyaannya di buku latihan atau bisa di dalam bentuk file nanti dikirimkan ke ibu. Jadi, pertanyaan yang pertama, bertutur tentang apakah iklan tersebut? Kemudian yang kedua, kepada siapa iklan tersebut diajukan? Yang ketiga, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Dan yang keempat, menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Nah, jadi menurut kalian, eh, iklan tersebut berisi tentang apa? Tadi kayaknya ini hampir mirip sama yang pembahasan sebelumnya. Air, Tentang Bu. apa? Kemudian Tentang kepada siapa pentingnya iklan tersebut ditujukan? Lydia. kepada pembaca, Bu. Iya, kepada pembaca atau kepada kita semua. Nah, untuk makna tadi sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Kemudian, menurut pendapat kalian, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Yesika, mengapa Yesika? Menurut Apa, pendapat Bu? Yesika, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Nah, karena kan, Bu, tadi air itu penting untuk kita. Jadi dibuatlah gambarnya kayak gini, Bu. Orang yang mau minum air kan, Bu. Iya, gambar tersebut dipilih karena gambar tersebut menarik dan juga dapat mendukung iklan ini. Nah, selanjutnya kan kita dalam sehari-hari sudah makan, minum. Nah, makan dan minuman itu akan diproses oleh sistem pencernaan pada tubuh manusia.
Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Coba anak-anak perhatikan video berikut ini ya. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya?
seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Nah, tadi kan kita sudah melihat tentang video sistem pencernaan pada manusia. Nah, coba perhatikan layarnya masing-masing. Di sini ada organ-organ sistem pencernaan manusia. Nah, Ibu ingin meminta kalian untuk mengamati gambar tersebut, kemudian identifikasi eh, gambar-gambar tersebut namanya apa saja, kemudian berfungsi untuk apa saja. Silahkan diamati terlebih dahulu, nanti akan Ibu tunjuk satu persatu ya. Kemudian disebutkan nama organnya apa, kemudian dia fungsinya untuk apa. Baik, sepertinya sudah cukup waktunya. Nah, jadi yang pertama itu kita akan mengidentifikasi dari yang paling atas. Untuk Lydia, coba disebutkan apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut. Yang itu mulut, Bu. Mulut, iya, mulut fungsinya untuk apa, Lydia? Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua, Laurensi. Itu gambar apa, Laurensi? Gambar kerongkongan, Bu. Iya, kerongkongan untuk apa, Laurensi? Untuk menyalurkan makanan, Bu. Iya, berikutnya yang ketiga, Jessica. Gambar apa, Jessica? Setelah kerongkongan, makanan akan masuk ke... Lambung, Bu. Iya. Kemudian setelah dari lambung, makanan akan masuk kemana, Melisa? Melisa masih ada? Masih, Bu. Iya, dari lambung makanan nanti akan masuk kemana, Melisa? Khusus 12 jari ya, Bu? Iya, usus 12 jari atau usus halus ya. Nah, makanan dari lambung masuk ke usus halus. Kemudian dari usus halus nanti makanannya, sisa-sisa makanannya akan masuk ke kemana, Lestari? Usus besar ya, Bu? Iya, pintar. Ke usus besar. Dan sari-sari makanan yang tidak berguna tadi, pati-pati makanannya akan menjadi feses dan dibuang melalui apa, Melani? Anus, Bu. Iya, makanan yang kita makan setelah masuk Anus dari itu mulut, apa ya, Bu? Anus itu apa ya, Bu? jadi anak-anak, anus itu merupakan tempat pembuangan sisa-sisa makanan. Jadi kan kita makan itu masuk dari mulut, kemudian dia di melewati kerongkongan, lambung, dari lambung diproses, kemudian masuk ke usus kecil. Di usus kecil itu sari-sari makanan akan diserap menjadi energi dan sisa-sisanya akan masuk ke dalam usus besar. Kemudian usus besar dia melalui anus dikeluarkan, yaitu berupa feses atau pup ya. Oke, berikutnya next.
Nah, jadi di sini buatlah poster tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, kemarin Ibu juga sudah anak-anak mencoba untuk menyuruh anak-anak untuk mencicilnya di rumah. Jadi coba selesaikan dalam waktu beberapa menit, kemudian nanti Ibu akan menunjuk perwakilan kelompoknya mempresentasikan poster yang telah kalian buat. Bu, kelompoknya siapa aja ya, Bu? Sudah ada kelompoknya. Ini sudah ada kelompok yang mengirimkan jawaban. Masa Melisa lupa kawannya? Nanti ya, nanti Ibu tampilkan gambarnya. Baik, Bu. Maaf ya, Bu. Iya, Melisa. Lain kali Melisa harus fokus ya, Nak, dalam belajar. Mungkin Melisa sarapan dulu ya. Besok minta mamanya buat sarapan ya. Aduh, Karena iya, adik-adik. sekali ya, Bu. Ah, Oke, karena sudah ada yang mengirimkan tugasnya, baik kita ini Ibu akan menampilkan ya gambarnya di slide berikutnya ya, kita lihat. Nah, ini merupakan hasil karya dari kelompok Lydia. Nah, jadi ini merupakan poster sistem pencernaan dari kelompok Lydia. Nah, kepada Lydia sebagai perwakilan, coba kamu presentasikan tentang sistem pencernaan yang telah kalian buat ini. Proses apa saja sih yang ada di mulut, di kerongkongan? Ayo coba sebisanya. Nanti kalau kurang nanti Ibu tambahi. Nanti kalau bagus, Baik, besok Ibu Bu. kasih hadiah. Baik, Bu. Oke. Baiklah, sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Nah, di mana pada mulut ini tadi mulut berfungsi untuk mengunyah makanan, di mana terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian kemudian makanan yang kita kunyah akan turun ke kerongkongan. Nah, di mana kerongkongan ini berfungsi untuk mendorong makanan menuju lambung. Nah, kemudian makanan yang turun ke dalam lambung akan diproses oleh lambung, maka di lambung ini akan terjadi proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim seperti mengubah enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi enzim ataupun asam amino. Kemudian setelah lambung, maka makanan yang kita kunyah tadi akan turun ke usus halus. Nah, di mana di usus halus ini makanan diproses kembali, kemudian makanan tersebut turun ke usus besar. Nah, usus besar ini di usus besar makanan yang tadi kita makan diserap nutrisinya, kemudian sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan pada usus besar. Nah, kemudian setelah setelah nutrisi sudah diserap oleh usus halus, kemudian kan tadi sudah mengalami pembusukan pada usus besar. Nah, di usus besar ini kemudian makanan yang sudah mengalami pembusukan tersebut akan turun ke dalam anus. Jadi itulah yang disebut dengan ginjal ataupun feses. Sekian dari kelompok Lydia, Bu. Terima kasih. Iya, bagus sekali penjelasan dari Lydia sudah lengkap. Nah, jadi
sistem pencernaan itu dimulai dari mulut dan berakhir di feses. Nah, jadi adapun pembelajaran pada hari ini yaitu kata kunci merupakan kunci dari iklan yang dapat menarik minat pembaca. Kemudian sistem pencernaan merupakan sistem yang mengolah makanan. Nah, karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, maka kita tutuplah pembelajaran kita dengan berdoa. Oke, kepada anak-anak silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Nah, jangan lupa materinya dibaca kembali dan dipelajari kembali. Kita akan bertemu besok untuk pembahasan tentang tangga nada mayor dan minor. Maka besok kita akan bernyanyi. Oke, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, jaga kesehatan. Dadah, Bu. Dadah, selamat siang. Makasih, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.